termasuk dipanggil dipilih, jangankan kita sampai berbusa-busa menjelaskannya. Baru pembukaannya saja Roh Kudus sudah bekerja atas orang itu, sudah klik dia. Langsung, aduh, Tuhan baik sekali. Nah, langsung menerima, gitu ya. Nah, itu yang pertama soal perumpamaan. Yang kedua, ya. Yang kedua, bagaimana Yesus menjelaskan mengenai tipe manusia. Ada 4 tipe manusia di dalam Matius 13 juga, tapi ayat selanjutnya. Ada tipe 4 manusia. Satu yang dikatakan seperti pinggir jalan. Kedua, tanah berbatu. Ketiga, tanah semak berduri. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Nah, kita ambil dulu yang Matius 13-19, tanah yang pinggir jalan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Dia nggak mengerti. Maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang lain, tanah berbatu. Apa tanah berbatu? Orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira. Tapi begitu ada masalah aniaya datang, mereka murtad. Karena mereka tidak berakar. Karena mereka di dalam benihnya ditabur di tanah berbatu. Itu jenis orang kedua, tanah berbatu. Jenis ketiga, tanah semak berduri. Apa kata Yesus artinya tanah semak berduri? Firman ditaburkan, mereka mendengar, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dunia menekan, menghimpit mereka sehingga mereka tidak bisa berbuah. Tipe 3 orang ini. Nah, saudara jangan berpikir bahwa waktu Yesus menggunakan perumpamaan itu dalam Matius 13 itu, 19 dan seterusnya, itu Yesus sedang berbicara mengenai bahwa pinggir jalan bisa berubah menjadi tanah subur, tanah berbatu bisa berubah menjadi tanah subur, tanah semak berduri bisa berubah menjadi tanah subur. Enggak, Yesus sedang tidak berbicara itu. Yesus berbicara ada 4 jenis manusia, di mana firman ditaburkan kepada mereka semua, dan mereka semuanya mendengar. Dan untuk tipe yang pertama, tanah berbatu, mendengar tapi nggak mengerti. Tipe yang kedua, mendengar gembira tapi karena tidak berakar, namanya juga di atas tanah berbatu, maka begitu ada masalah aniaya mereka murtad. Yang ketiga, mendengar tetapi begitu ada kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia, mereka tidak berbuah. Hanya yang keempat lah, yaitu tanah yang subur. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena mengerti itu mereka berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60, ada yang 30. Nah, kenapa orang keempat ini kok jenis orang keempatnya bisa mengerti? Kenapa? Kenapa yang 1, 2, 3 nggak mengerti? Kenapa yang keempat malah mengerti dan malah berbuah lagi? Karena mereka orang-orang yang dipanggil, dipilih, yang dipunyai oleh Roh Kudus. Yesus berkata dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar. Jadi orang ini orang yang diajar oleh Roh Kudus akan segala sesuatu dan diingatkan akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Jadi orang ini adalah orang tipe keempat, ini adalah orang yang memang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah orang yang dipanggil, dipilih, yang sudah kita pelajari selama 16 minggu. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana dong Pak? Kalau memang dari yang tanah berbatu tidak bisa berubah menjadi tanah yang subur, yang semak berduri tidak bisa berubah, yang namanya berbatu tidak bisa berubah. Nah, bagaimana dengan saya Pak? Saya saat ini, malam ini saya mendengar firman tapi nggak mengerti. Apakah saya ini termasuk kelompok yang pertama Pak, pinggir jalan? Waduh Pak, Bapak nyampaikan firman malam ini saya nggak ngerti apa-apa Pak. Apakah saya termasuk pinggir jalan? Saudara, aku dikasih Tuhan, kalau ada yang bertanya begitu kepada saya akan jawabnya begini. Bukan saya yang harus menilai saudara itu pinggir jalan atau tidak. Ini Tuhan yang berkata pinggir jalan. Tapi satu hal ya, jangan juga cepat-cepat kita memvonis seseorang atau memvonis diri kita bahwa kita tuh pinggir jalan, semak berduri, tanah berbatu. Karena itu masih dalam proses. Saudara bisa tanah yang subur. Sudah ditentukan oleh Tuhan, saudara tanah yang subur. Kita semua sudah ditentukan tanah yang subur. Hanya saja
kita belum dinyatakan oleh Tuhan bahwa engkau tanah yang subur. Sehingga perilaku kita masih seperti pinggir jalan. Masih seperti tanah berbatu. Masih seperti tanah semak berduri. Perilakunya masih seperti itu. Seperti yang sudah kita bahas juga beberapa minggu yang lalu. Bagaimana Saulus, yang namanya Saulus dulu namanya Saulus. Maaf. Bagaimana dia dulu? Dia orang Farisi. Bagaimana murid-murid Yesus menjelaskan mengenai firman Allah dan dia tidak mengerti. Saat Stefanus menjelaskan mengenai bait Allah itu adalah hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Di saat orang-orang Israel dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan mereka, sehingga mereka beribadah kepada bait suci dan mereka mengagung-agungkan bait suci itu. Dan Stefanus menjelaskan, bait suci itu bukan gedungnya, tapi diri kita. Dan semua orang ahli Taurat, semua anggota Sanhedrin, semua orang Farisi marah pada Stefanus, sehingga Stefanus itu dirajam. Termasuk Saulus ada di situ. Saulus tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Stefanus. Malah Saulus ikut-ikutan dalam rombongan yang merajam Stefanus. Sampai-sampai jubah Stefanus itu digeletakkan di depan kakinya Saulus. Nah, kalau pada saat itu kita akan melihat Saulus itu masuk kelompok orang nomor 1. Pinggir jalan, gak mengerti. Yang kedua mungkin juga dia tanah berbatu karena dia takut juga dikucilkan oleh orang-orang orang-orang Sanhedrin. Maka dia ikut-ikutan juga menentang Stefanus. Mungkin juga dia tipe orang yang ketiga, semak berduri. Mendengar apa kata Stefanus, tapi karena kekhawatiran dia akan kehilangan posisi dan sebagainya, maka dia mengabaikan kebenaran dikatakan Stefanus. Bisa seperti itu, tapi nyatanya apa saudara dikasih Tuhan? Akhirnya Rasul Paulus mengaku. Dia ternyata adalah intan yang ada dalam lumpur. Memang awalnya intan, sudah bentuknya intan, hanya ada dalam lumpur. Lalu oleh Tuhan dinyatakan, engkau itu intan, bukan lumpur, dibersihkan oleh Yesus, maka dia jadi intan benar. Kelihatan dia jadi intan. Jadi, poinnya adalah begini, murid-murid juga begitu. Awalnya juga mereka tidak mengerti. Lihatlah bagaimana murid-murid tidak mengerti. Saat mereka berjalan naik kapal bersama Yesus, Yesus katakan, jangan kau sekali-kali memakan ragi ahli-ahli Taurat. Murid-murid malah ngomongnya begini, oh gara-gara kita tidak membawa roti, maka Yesus menyindir kita, jangan makan ragi. Nah, Yesus menjelaskan, kamu ini bagaimana tidak mengerti. Maksudku adalah jangan makan ragi ahli Taurat, maksudnya jangan sampai kamu meniru kelakuan orang-orang ahli Taurat. Baru mereka mengerti. Jadi mereka juga pernah tidak mengerti, tapi bukan artinya mereka pinggir jalan. Enggak, mereka itu adalah orang dipanggil dipilih. Jadi kita ini orang-orang yang dipanggil dipilih. Mungkin saat ini sebagian dari kita tidak mengerti, karena memang hidupnya masih di dalam seperti itu. Walaupun kita ini adalah orang dipanggil dipilih. Tapi saya percaya yang ikut Zoom malam ini orang-orang yang yang ada 300-an ini yang ikut mengerti semua. Orang-orang ini tanah subur semua. Dan sudah tidak masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena sudah mengerti firman Tuhan. Sudah berani menghadapi penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari Amin. Puji Tuhan, Pak. Amin. Kita tanah yang subur. Semua itu kita tanah yang subur. Jadi jangan mau diintimidasi oleh iblis. Malam ini kamu gak ngerti kan? Kamu pinggir jalan. Bilang iblis, hei iblis, enyak kau. Aku tanah yang subur. Kamu yang membuat aku jadi gak mengerti. Enyak kau. Undang Roh Kudus. Dia Roh Kudus. Begitu. Jangan langsung jadi putus asa. Ya. Nah ini dia. Ini pelengkap dari penjelasan mengenai orang yang dibutakan, didegilkan hatinya. Nah kita bisa lihat kan? Dari sini orang-orang yang tidak dipanggil seperti apa karakteristiknya. Dan kita yang dipanggil seperti apa karakteristiknya. Nah kalau saudara 330-an orang malam ini mengerti mengenai firman ini, puji Tuhan, kita semua tanah yang subur. Gitu loh. Amin. Hah? Amin, Pak Jo. Sekarang masuk ciri yang kedua. Nah ini ciri kedua lebih parah lagi nih. Jadi orang-orang yang tidak dipanggil, tidak dipilih, ciri yang keduanya apa? Ternyata mereka sudah ditentukan dari semula untuk dihukum dan dibinasakan. Perhatikan baik-baik.
ini orang-orang yang tidak dipanggil dipilih ternyata sudah ditentukan dari semula untuk dihukum dan dibinasakan. Bayangkan tuh. Ya, ini cirinya. Mari kita lihat. Yudas 1 ayat 4. Ya. Yudas 1 ayat 4. Dia menuliskan begini. Sebab ternyata. Nah, kata ternyata itu kan biasanya artinya apa? Ternyata. Sebab ternyata. Artinya baru diketahui. Jadi sebelumnya dia nggak tahu. Sekarang dia baru tahu. Maka dikatakan sebab ternyata. Gitu. Ternyata saya saudara loh sama Pak Daniel Kusbin gitu. Artinya sebelumnya saya belum tahu saya saudara. Sekarang saya jadi tahu. Nah seperti itu. Jadi sebab ternyata ada orang tertentu. Nah, Yudas menuliskan begitu. Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Namanya menyelusup itu dia menyamar. Sehingga kita tidak tahu ini orang siapa. Tapi mirip kayak kita semua. Gitu loh ya. Itu namanya menyelusup. Maka dikatakan menyelusup, bukan menyelusup itu sama dengan kayak orang menyelusup. Jadi orang tidak tahu bahwa ini orang ini siapa sebenarnya. Karena yang kita lihat dari luar orang ini mirip-mirip kita juga gitu. Nah, ini kalimatnya dikatakan sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Siapa kamu itu? Siapa kamu itu? Nanti kita akan bahas setelah ini siapa kamu itu. Tapi orang yang menyelusup ini siapa? Orang yang menyusup ini ternyata kata Yudas yaitu orang-orang yang apa? Yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan kalimat telah lama ditentukan itu bentuknya apa? Perfect. Perhatikan tuh, perfect. Artinya apa? Sudah sempurna, sudah permanen, tidak akan berubah. Orang ini memang sudah ditentukan untuk dihukum. Dan kata-kata telah lama ditentukan di sini oleh Yudas dituliskannya long ago. Sudah lama. Tapi dalam ayat selanjutnya kita akan melihat nanti yang dimaksudnya setelah lama ditentukan adalah sejak dunia dijadikan. Nanti di ayat berikutnya kita akan lihat. Setelah dunia dijadikan, saat dunia dijadikan mereka sudah ditentukan memang untuk dihukum. Jadi, oh Pak, jadi ada orang ya yang memang ditentukan dihukum. Ya ada. Makanya minggu lalu kita membahas ada dua kelompok. Satu kelompok orang-orang yang dipanggil, dipilih sesuai dengan Roma 8 ayat 28 yang sudah kita bahas. Roma 8 ayat 29. Semua orang yang telah dipilihnya dari semula dan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, agar anaknya yang sulung itu, agar anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Jadi ada orang yang dikelompokkan dipanggil dipilih, ada orang yang dikelompokkan tidak dipanggil. Makanya dalam Amsal 16 ayat 4 Allah berfirman, semuanya dibuat oleh Allah sesuai dengan tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal 16 ayat 4 yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi memang orang fasik dibentuk untuk hari malapetaka. Jadi memang ada penyusup-penyusup ini yang masuk di tengah-tengah kita ini memang sudah ditentukan dari lama untuk dihukum. Sudah final, perfect bentuknya. Siapa itu? Siapa itu orang-orang yang sudah ditentukan dari awal, dari dulu untuk memang dihukum? Mereka adalah orang-orang yang fasik. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 4. Ditentukan, dibuat memang untuk hari malapetaka. Apa tanda-tandanya orang fasik ini? Tanda-tandanya adalah yang menyalahgunakan kasih karunia Allah itu untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi ini orang fasik ini, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu ini. Seperti apa sih? Nah, ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 20 sampai 21 dan Roma 6 ayat 1 sampai 2. Intinya begini. Rasul Paulus berkata begini, orang-orang yang banyak dosanya banyak, saat diampuni dia merasakan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena makin banyak dosa kita, saat dia mendapatkan pengampunan kasih karunia Tuhan, maka kita merasa berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Tapi Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2 mengatakan, tapi bukan artinya kita bisa hidup bertekun dalam dosa dengan mengharapkan masih ada kasih karunia Tuhan kan. Jadi kita nggak apa-apa berdosa, kan Tuhan ada kasih karunia Tuhan nanti yang mengampuni kita. Bukan itu maksudnya. Makanya Rasul Paulus katakan, bukankah kita sudah mati oleh dosa? Kenapa kita masih bisa hidup bertekun dalam dosa? Nah, orang-orang yang seperti ini, yang nggak apa-apa lah buat dosa lah, nanti kan juga kita minta mohon ampun, ya kita diampuni lah. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan seperti ini, itulah orang fasik.
udahlah nggak apa-apa lah kita kompromi sama dunia dulu sekarang, nanti kita minta ampun sama Tuhan. Itu yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Itu orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, mempermainkan darah Kristus, ya seperti ini orangnya. Apa tantangan yang kedua? Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kata menyangkal ini saudara-saudara, itu dalam bahasa aslinya dikatakan selalu menolak. Menolak, deny, ya. Arnomenoi. Menolak. Menolak apa? Menolak Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan, penguasa, tapi juga dia firman. Jadi orang-orang yang menolak firman Tuhan. Saya nggak menolak, Pak. Contoh nih, sudah jelas Tuhan katakan tidak boleh mendustai. Ya, masih nggak ciri-ciri orang yang dipanggil dipilih, yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, salah satunya adalah berpadanan dengan panggilannya. Nah, salah satu ciri orang berpadanan dengan panggilannya apa? Tidak mendustai saudaranya. Nah, ini kita ngomong sama saudara kita, udah jelas firman Tuhan katakan tidak boleh mendustai saudara kita. Masih ada juga yang membohongi. Nanti ikut ya, datangnya ke acara kebaktian kita ya. Waduh, Pak, nggak bisa Pak, kami ada pelayanan Pak. Ya, kalau ngomongnya ada pelayanan, ya sudah, oh ya baik lah. Padahal nggak ada pelayanan. Di sana bukan pelayanan, di sana dia memang ada pertemuan keluarga saja. Tapi dia bungkus seolah-olah kayak pelayanan. Nah, dia mendustai. Itu namanya menolak firman. Jadi hati-hati, kita jangan bermain-main. Itu kerjaan orang fasik. Kita bukan orang fasik. Jadi jangan ikutin kerjaan orang fasik, gitu ya. Ini ciri-cirinya, ya. Dia ciri-ciri orang-orang yang sudah dihukum. Dari semua sudah dihukum. Nah, bagaimana kita? Orang-orang yang dipanggil dipilih. Apakah kita sudah dihukum dari awal juga seperti mereka? Enggak. Nah, Yudas, tadi kan Yudas 1 ayat 4. Nah, Yudas 1 ayat 1, dia menulis begini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Saudara, sudah dikasih Tuhan, Yakobus itu adalah saudara tiri dari Yesus. Sedangkan Yudas itu adalah saudaranya Yakobus. Jadi sebenarnya Yudas ini juga saudaranya Yesus. Tetapi dia dengan rendah hati mengatakan saya adalah hamba Kristus. Servant, doulos, hamba Kristus. Dia menulis surat ini kepada mereka. Nah, mereka, kamu tadi, yang dikatakan tadi, menyelusup di antara kamu. Ya, kamu ini loh, di tengah-tengah kamu. Nah, kamu itu siapa? Itu adalah surat yang dituliskan oleh Yudas kepada mereka ini. Siapa mereka itu? Ternyata mereka adalah yang terpanggil. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan arkot, bahasa aslinya dikatakan kletois. Jadi artinya yang dipanggil. Jadi mereka itu yang dipanggil. Oh, mereka itu yang dipanggil. Nah, sudah dipanggil diapain? Lihat urutannya ya. Yang dipanggil, yang dikasihi. Dan perhatikan kata dikasihi di sini. Dikasihi dalam Allah. Bentuk dikasihi itu apa? Perfect. Perfect. Artinya apa? Perfect. Sempurna. Permanen. Jadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu dikasihi Tuhan secara permanen. Terus menerus. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi orang-orang yang dipanggilnya. Amin. Perfect bentuknya. Selain perfect dikatakan apa? Participle. Perhatikan ya, perfect, passive, participle. Apa participle? Minggu lalu kita sudah membahas dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia dan sebagainya. Kata percaya itu bentuknya dalam participle. Participle itu artinya apa? Tindakan ikutan dari satu tindakan utama. Tindakan ikutan dari tindakan utama. Tindakan utamanya apa di sini yang dilakukan Allah? Memanggil. Itu tindakan utama Tuhan, memanggil. Tindakan ikutan dari memanggil itu apa? Mengasihi. Jadi orang yang dipanggil itu pasti Tuhan kasihi. Gitu loh. Karena itu tindakan Allah yang berikutnya terhadap orang-orang yang dipanggil itu apa? Mengasihi. Itu bentuknya participle ya, begitu artinya. Bagi dosen-dosen bahasa Yunani yang ada dalam Zoom ini pasti paham. Bentuk participle itu tindakan ikutan. Nah, sampai sini dulu. Orang yang dipanggil itu dikasihi oleh Allah. Itu tindakan turutan dari Allah. Nah, kalau kita melihat apa sih yang maksudnya dikasih Allah itu apa sih? Seperti apa sih kasih Allah? Nah, kita lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Saya coba bacakan 1 Yohanes 4 ayat 9.
Masih ingat nggak atau Siston, bacakan Siston 1 Yohanes 4 ayat 9. Halo Siston? Oke, kalau nggak ada Cek, tes 1 2. yaudah saya yang bacakan saja. 1 Yohanes 4 ayat 9. Saya bacakan. Karena kita lagi berbicara dikasih oleh Allah Bapa. Seperti apa sih kasih Allah Bapa itu? 1 Yohanes 4 ayat 9. Dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Jadi, oh kayak apa kasih Allah? Nah ini 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Oh, jadi yang namanya kasih Allah itu dalam rupa apa? Dia mengutus anaknya untuk kita, menyelamatkan kita supaya kita hidup olehnya. Nah, kalau kita melihat ke dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita bahas minggu lalu, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sama dengan 1 Yohanes 4 ayat 9. Sampai sini masih sama, 1 Yohanes 4 ayat 9. Bahwa kasih Allah itu dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Lalu dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah, kata percaya di situ sudah kita bahas minggu lalu, itu bukan respon manusia. Kata percaya di situ bukan respon manusia kepada kasih Allah, tapi itu adalah tindakan ikutan Allah kepada orang yang dikasihinya. Karena bentuknya juga di situ participle, ikutan. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah tidak berhenti sampai di situ tindakannya. Dia malah memberikan iman, percaya kepada orang itu, supaya orang yang dikasihinya itu diberikan iman supaya tidak binasa. Nah, jadi kalau kita gabung 3 firman tadi, pengertiannya, bukan saya merubah firman, pengertiannya kita gabung. Dalam Yudas 1 ayat 1 yang dikatakan, orang yang dipanggil, maka Tuhan akan melakukan tindakan yang berikutnya, mengasihi dia. Apa dia mengasihi? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Dan bersama itu dia memberikan kita percaya. Selanjutnya apa dikatakan di sini? Di Yudas 1 ayat 1. Selain sudah mendapat kasih Allah, dikatakan apa? Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah, kata dipelihara pun bentuknya perfect, sempurna. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah, dikasihi oleh Allah, itu akan sempurna juga dipelihara oleh Allah. Luar biasa Allah kita ini. Dipelihara sama Allah. Sampai kapan? Untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Sampai nanti pada kedatangan yang kedua, kita dipelihara dia. Dipelihara, didampingi secara sempurna. Bentuknya juga participle. Artinya apa? Tindakan pemeliharaan ini juga adalah tindakan ikutan. Jadi dimulai dari dipanggil, kemudian dikasihi, diberikan iman percaya, lalu dipelihara sampai nanti Yesus datang, hidup kekal, tidak akan binasa. Nah, ini juga didukung oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5, saya bacakan nih. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu. Nah, kamu nih siapa? Siapa yang dimaksud kamu dari 1 Petrus? Silahkan lihat 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2 yang katakan yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang yang dipilih nih. Jadi tujukan surat Rasul Paulus ini ditujukan pada orang-orang yang dipilih. Kita kembali ke ayat 5. Yaitu kamu yang dipilih itu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sudah bisa perhatikan nih bagaimana firman Tuhan bisa satu rangkaian yang klop, ya. Jadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia kasihinya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita selamat, dan diberinya kita iman supaya percaya,
Dan sambil menunggu hidup yang kekal yang dijanjikan itu, dia memelihara kita. Dengan apa? Kekuatannya. 1 Petrus 1 ayat 5 tadi. Kekuatannya, kita dipelihara oleh kekuatannya. Sampai kapan? Dinyatakan dalam 1 Petrus ayat 5. Sampai kapan? Sampai sambil kita menantikan keselamatan yang telah tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Itu pada zaman kedatangan Yesus. Yudas 1 ayat 1 dikatakan dipelihara sampai kapan? Untuk Yesus Kristus. Jadi saudara bisa perhatikan bagaimana karya Allah dalam hidup orang yang dipanggil dipilih. Berbeda dengan orang yang dihukum. Yang dihukum sudah dari awal ditentukan untuk dihukum kau. Tapi bagi kita, lihatlah, kita dipanggil, dipilih, ditentukan oleh Allah. Lalu oleh Allah diberikan Kristus Yesus sebagai kasihnya itu. Dan kemudian apa? Diberinya iman. Dipeliharanya supaya kita nanti sampai menikmati keselamatan hidup kekal bersama Yesus nanti. Tidak kita cacat, tidak bercela. Itu kekuatan Allah yang memelihara kita. Jadi kalau ada orang sekarang berdebat di YouTube bahwa Yesus datang untuk semua manusia di dunia ini, bukan begitu konsepnya yang Tuhan terangkan. Tuhan memilih dulu baru diselamatkan. Bukan diselamatkan baru dipilih. Sekali lagi, Tuhan itu memilih dulu baru dikasihi. Apa dikasihi? Diselamatkan. Perhatikan baik-baik ya, orang yang dipilih oleh Tuhan itu pasti tindakan lanjutnya dikasihi, artinya diselamatkan. Dan orang-orang yang diselamatkan itu diberinya iman. Itu urutannya kayak begitu. Yang diberi iman itu yang dipelihara, yang kemudian menghadapi hidup kekal. Jadi jangan dibalik bahwa orang diselamatkan baru dipilih. Tidak, dipilih dulu baru diselamatkan. Tapi banyak hamba Tuhan di YouTube ribut-ribut. Yohanes 3:16 itu semua keselamatan diberikan Yesus untuk semua manusia. Dari mana dasarnya? Lalu ada di sini di Zoom ada yang nanya, Pak Jo dari mana dasarnya? Enak aja Pak Jo ngomong, dipilih dulu baru diselamatkan. Dari mana? Pasti ada yang nanya begitu deh. Kalau ada yang bertanya, saya jawab deh sebelum kita berkepanjangan. Silakan saudara buka 2 Tesalonika 2. Buka 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2. Sudah dapat 2 Tesalonika 2 sudah dapat? 2 Tesalonika 2 ayat 13 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Saya yang bacakan lah. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab, perhatikan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Untuk diselamatkan. Jadi bukan diselamatkan dulu baru dipilih. Allah memilih dulu, memilih kamu untuk apa? Untuk diselamatkan. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang keselamatan untuk seluruh manusia, itu dasarnya firman yang mana? Jangan asal ngomong. Udah itu ngomongnya di Zoom, di YouTube lagi sehingga banyak orang ikut-ikutan. Kita dipilih dulu baru diselamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan yang lain dalam Yohanes 6 ayat 37-39, Yohanes 6 ayat 44 mengatakan Allah menarik kita. Allah mengambil kita, diberikannya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 39. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, kalau engkau berasal dari dunia, maka dunia akan mengasihi engkau. Tapi karena Allah memilih engkau dari dunia, jadi ketika dipilih dari dunia, makanya dunia membenci engkau. Jadi Allah memang hanya menyelamatkan orang-orang yang dipilih. Sejalan sama firman Tuhan itu. Inilah dahsyatnya firman Tuhan. Menunjukkan bagi kita ini orang-orang yang benar-benar luar biasa loh. Aduh, makanya orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan ini, bahwa saya ini ternyata orang dipilih, dipanggil, dikasihi Tuhan, diberikan iman, dipelihara, sehingga terjamin saya ya, hidup kekal, maka saya akan bersyukur dalam segala hal. Walaupun di dunia ini menderita, saya bersyukur karena saya sudah tahu akhir kehidupan saya itu kayak apa. Kalau di Rasul Paulus katakan bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Tidak sulit bagi kita. Saya akan bersukacita karena sudah ada jaminan saya. Rasul Yudas selanjutnya menyatakan lagi, bagi orang-orang yang tadi, kelompok tadi itu, yang sudah dipanggil, dikasih, diberi iman dan dipelihara,
rahmat damai sejahtera kasih dan kasih kiranya melimpahi kamu. Itu ayat 2. Nah, di ayat 3, saudara-saudara, tiba-tiba Yudas menulisnya berubah topiknya. Nah, dia katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama yang baru saja kita bahas. Baru saja kita bahas. Dari 3 dikatakan, aku merasa terdorong untuk menulis. Jadi Roh Kudus yang mendorong dia untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya apa? Nah, ini sudah bergeser topiknya. Supaya kamu apa? Supaya kamu tetap berjuang. Apa kata berjuang di sini? Tetap berjuang, tetap hidup, tetap memelihara, tetap fokus. Untuk apa? Mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang.